Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam Dit. Malam juga kak. Oke, gimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah baik kak. Oke, sehat ya? Iya. Sehat. Kalau boleh tahu kesibukanmu hari ini tuh apa sih akhir-akhir ini gitu loh? Tadi habis ambil rapot sih kak, terus liburan. Sekarang itu liburnya 1 bulan. Lama juga ya maksudnya. Kalau boleh tahu kalau misalkan ini kan lagi liburan kan pastinya. Kalau di rumah aja pasti kan. Iya, aku di rumah aja. Kalau terus kesibukannya di rumah tuh ngapain? Pasti kayak boring kan maksudnya kak? Enggak, aku kalau di rumah, kalau liburan gini suka bantu orang tua kak. Bantu orang tua. Iya. Oke, nice. Oke, sebelumnya kamu udah kenal aku belum? Sudah kak. Oke, perkenalan diri terlebih dahulu ya. Aku perkenalan dulu lagi ya. Iya. Oke, perkenalkan nama kakak Sekar Ayu Pramudita, bisa dipanggil Sekar. Aku bebas deh mau manggilnya kak atau mbak atau siapapun itu. Oke, di sini aku kuliah di Universitas PGRI Semarang semester 6. Oke, sekarang giliran kamu memperkenalkan diri. Mulai dari nama, terus alamat, umur, terus profesi mungkin ya. Nama saya Melandita Putri Inestasya, biasa dipanggil Dita. Umur saya 16 tahun. Profesi saya sebagai pelajar kelas 1 SMA, mau naik kelas 2 SMA di SMA Negeri 1 Sukoharjo. Oke, SMA ya berarti. Iya. Kalau boleh tahu jurusan apa? Jurusan saya IPS kak. Oh, ambil IPS. Iya. Emang pengennya IPS atau gimana? Ya, Apa dari orang tua pengennya nyuruhnya IPS atau gimana? memang diri sendiri pengen Pengen IPS kak. IPS. Iya. Kenapa? Oh, pengen kan pincat IPS gitu. Karena kata temennya itu IPS lebih mudah kak. Oh, karena itu. Iya. Karena kata-kata lebih mudah gitu. Iya. Oke, semoga sukses ya ke depannya ya. Amin. Ya, amin. Terus apa namanya? Oke, di sini kamu udah tahu belum sih kamu di sini tuh mau apa gitu loh? Sama Belum kak. Emangnya mau apa kak? Oke, jadi di sini kakak mau ngelakuin kegiatan konseling individu, ya bisa dibilang kayak konseling gitulah. Apakah sebelumnya kamu udah pernah Belum. di sekolah SMP, SMA gitu-gitu kan belum pernah sama sekali? Belum. Emang konseling itu apa kak? Oke, jadi di sini konseling tuh kayak kamu bebas kayak nyeritain keluh kesahmu apa, kayak pikiran-pikiran yang mengganjal selama ini gitu, kayak akhir-akhir ini pikiran-pikiran yang mengganjal di pikiranmu tuh apa gitu, kamu bisa diungkapin di sini gitu. Oh iya. Sebelumnya di SMP SMA juga belum pernah kak. Biasanya kalau di sekolah-sekolah kayak gitu kan nyediain ruangan khusus buat konseling kayak gitu juga belum pernah. Ya ada, tapi saya belum pernah gitu kak. Kalau ada masalah ya ceritanya ke temen, nggak ke langsung guru-guru gitu beda, kak. enggak. Kenapa kok? Ya malu aja sih kak kalau ke guru-guru gitu. Ya nggak apa-apa toh, kalau kenapa kok malu, nanti kan ya nanti biar bisa diselesaikan sama guru, dibantu guru gitu loh, ya kan? Iya. Nggak apa. Oke, di sini berarti nanti kakak cuma punya waktu 30 menit ya. Nah, nanti di sini cerita kamu tuh bersifat apa ya, kayak privat. Nggak bakal aku bocorin ke pihak luar, maupun pihak luar juga nggak mungkin tahu permasalahanmu di sini gitu. Jadi aman. Jangan merasa takut untuk dibocorkan gitu ya. Paham kan? Enggak. Oke, nah di sini nih kamu punya nggak kayak pikiran atau keluh kesahmu gitu yang pengen kamu ceritain di sini gitu, mungkin apa? Ada kak, aku tuh kalau di kelas itu dikucilkan sama temen. Oh, dikucilkan sama teman malahan. Iya. Ya, mungkin kamu bisa cerita lebih detail lagi kenapa kok kamu tuh bisa dikucilkan sama teman, apakah kamu membuat kesalahan atau apa gitu loh sebelumnya, kenapa kak gitu? Ya karena bener sih, aku membuat kesalahan. Kenapa mungkin bisa ceritain awal mulanya ya sampai akar permasalahannya tuh apa gitu loh. Oke. Awal mulanya itu kan sekolah ngadain kelas meeting. Nah terus tuh ada bazar gitu kan. Bazar, kayak bazar jualan makanan Iya, itu kan. jualan makanan. Nah terus tuh yang ikut rapat bazar itu kan teman aku nggak ikut. Aku cuman tahu doang dari teman aku gitu. Terus kata teman aku bazarnya makanan. Terus udah ngumpul itu kan,
ngumpul, teman sekelas aku ngumpul jadi satu. Terus bicara bazarnya makanan. Terus kata si A itu pengen buat pangsit chili oil. Nah terus si B itu nggak setuju, termasuk aku juga. Kenapa tuh? Karena pangsit itu udah banyak di kantin, jadi jadi kayak kayak nggak bosen menarik aja. gitu. Itu terus jadinya tuh aku ngajukan tahu chili oil. Tahu chili oil. Iya. Biar kesannya berbeda gitu. Tapi si A itu bilang kalau tahu chili oil apa enak gitu toh. Terus ya nggak tahu kan, belum dicoba. Berarti ibarat kayak nggak setuju sama pendapatmu gitu. Iya. Terus pulang sekolah dari berdiskusi mau buat apa itu, terus pulang sekolah langsung beli bahan-bahannya. Tapi sebelum beli bahan-bahannya itu kan urunan dulu, iuran gitu kak. Iuran 10 ribuan satu orangnya. Satu orang 10 ribu. Terus terkumpul 360 ribu kan, satu kelas 36 orang. Jadi itu kesalahannya aku tuh bukan bendahara kak, tapi aku megang uang. Jadi tuh aku yang narikin gitu kak. Soalnya bendaharanya itu nggak narikin, sama nggak satset gitulah intinya. Terus wewenangmu di kelas tuh sebagai apa? Aku tuh sebagai wakil ketua kelas. Berarti kayak kamu tuh berpikir kak bendaharanya nggak satset, makanya kamu aja yang ambil alih gitu. Iya, soalnya ketuanya juga itu diem aja gitu. Nah terus itu udah jadi mau bikin tahu chili oil itu? Iya udah jadi tahu chili oil itu. Terus kan udah 360 udah terkumpul. Terus kan ada buat stand juga, nggak buat makanan tok, cuma ada buat stand, buat tenda, sama buat makanan. Udah 3 itu 360 ribu itu kan nggak sampai kak. Kurang mete uangnya. Tadinya tuh modal itu 360 ribu itu harus sampai. Tapi kok tanya kelas lain itu satu orang itu dimintain 25 ribu. Jadi 25 kali 36 berapa itu? Udah banyak banget ya. Nah terus kan tendanya itu 80 ribu. Udah keambil tenda 80 ribu. Nah terus buat stand kayak apa ya, tulisan MMT gitu. Iya, beli-beli apa gitu, menu-menu gitu kan. Itu habis 200 ribu. Cuma buat itu tulisan-tulisan kayak gitu. Karena kesalahan si cowok-cowok itu beli kardus kan. Beli kardus itu meh buat apa namanya stand, tapi malah nggak berguna kak. Soalnya nggak kokoh gitu. Jadi kayak sia-sia gitu. Sia-sia. Beli kardus itu berapa sih? 25 ribu. Ya sedikit sih, tapi pericilan-pericilannya itu banyak. Iya. Karena uang kalian tuh sangat mepet gitu toh. Iya, sangat mepet banget, sama nggak tahu habisnya berapa, soal urunan langsung 10 ribu gitu loh kak. Jadi berapa tadi? 360. Terus beli bahan-bahan tahu chili oil itu habis 50 ribu. Nah itu uang sudah habis semua kak. Nggak sisa sama sekali. Udah habis 50 ribu. Kan tahu chili oil kita ambil sedikit buat percobaan. Buat percobaan itu kan udah dicoba, rasanya tuh enak kak, tapi yang nggak enak itu chili oilnya. Soalnya orang juga bikin sendiri maksudnya. Iya, bikin sendiri, kurang berpengalaman. Nah terus teman-teman kayak nyodorin gitu kak ke aku, soalnya kan aku yang tanggung jawabnya aku, soalnya yang pengen tahu chili oil kan aku yang nyaranin gitu. Terus disalahin, kenapa kok tahu chili oil? Mbok tadinya itu apa, pangsit chili oil aja. Terus aku kan melawan kak, kalau pangsit chili oil itu kan udah banyak di sekolahan. Terus malah pada nggak terima itu kak. Terus aku intinya aku disalah-salahin di situ tuh. Nah kan itu bukan salahku doang, uang habis juga salah cowok-cowok karena nggak bisa mengatur uangnya buat apa gitu kak. Malah aku sih di situ yang salah. Terus waktu aku sekolah itu aku udah dikucilkan, bener-bener dikucilkan kak. Nah itu cowok-cowok yang maksudnya ibarat kayak yang tadi mintain uang ke kamu juga gitu, nggak bantuin pas kamu dikucilin sama teman-teman cewekmu itu? Nggak bantu, soalnya kan
cowok-cowok salah. Kenapa nggak bantu aku? Soalnya karenanya Apa? dia juga nggak mau salah gitu kak. Kalau cowok-cowok bantu aku itu bakalan di apa sinisin sama si cewek-cewek itu kak. Oh, cowoknya malah ikut Ikut ngompor-ngomporin ngomporin gitu. biar Oh, yang salah biar aku semua gitu kak. berarti sama sekali satu cowok pun nggak ada yang aku Nggak buat ada. ini ambil-ambil gitu, nggak ada. Gak ada. Jadi waktu pas kelas meeting itu kan bazar 2 hari. Nah aku tuh jadi ngungsi di kelas sebelah kak. Kenapa om sih? Ya. Emang kamu nggak ada maksudnya temen atau apa gitu sekelasmu gitu, kayak yang bantuin kamu atau apa-apa bareng gitu, teman dekat atau apa Kalau gitu? teman deket ada, Mm-mm. tapi kalau disuruh bantuin nggak berani. Maksudnya Bener-bener. soalnya itu kan satu kelas, jadinya tuh nggak berani. takut. Teman aku tuh cuman satu gitu yang deket banget, Mm. jadinya takut. Jadi kamu ngungsi ke kelas sebelah. Ya ngungsi ke kelas sebelah. Kalau ke kelasnya aku cuman tanda tangan doang, tanda tangan kehadiran itu kak, pas meeting kan. Iya. Eman-eman kalau nggak tanda tangan. Terus respon teman-teman kamu pas kamu masuk ke kelas tuh kayak gimana kamu? Pada gibahin kak. Soalnya kan aku juga nggak mau minta maaf kepada teman-teman aku. Soalnya yang salah bukan aku tok, tapi aku tok yang disodorin kesalahannya terus. dikucilkan Iya. gitu. Ya memang itu salahnya aku sih kak. Oke. Terus menurut kamu nih, kamu tuh punya nggak keinginan buat ngerubah atau ngecapai dari permasalahanmu dikucilkan tadi itu? Kalau aku sendiri sih kak, enggak. Soalnya aku disodorin sama satu kelas rasanya nggak enak banget kak. Nggak enak. Rasanya kan paling kan ini kan kelas meeting kelas 1 SMA mau naik kelas 2 SMA kan udah nggak satu kelas lagi, jadinya ya udah biarin orang udah nggak satu kelas lagi, nantinya udah nggak usah, maksudnya nggak usah ingin berteman lagi gitu Oh lah. iya, kamu mikirnya kayak gitu. Iya. Tapi sebelumnya kamu udah pernah kayak kejadian kayak gini gitu loh, dikucilkan atau apa gitu? Udah pernah. Udah pernah. Kenapa gitu? Kalau dulu pengalamanmu kenapa? Juga. Pengalamanku yang dulu ini apa, temanku itu kan si A itu kan gimana ya, itu kan kaya gitu kak, maksudnya orang punya. Iya. Nah terus main ke rumahku, tuh lihat rumahku yang sederhana tuh kayak nggak suka gitu kak. Malah bilang sama teman-teman, ih kok rumahnya saya gitu kok jelek banget gitu, nggak sesuai sama penampilannya lah. Maksudnya penampilan saya gimana, wong penampilan saya rapi lah, masa sekolah harus lecek atau apa gitu lah. Pas penampilan saya rapi itu dibilang sok kaya gitu. Jadinya kamu lebih ke respon kamu pas digituin ya saya diem aja, soalnya itu saya belum dengar langsung. Kalau saya dengar langsung ya mungkin saya akan membantah kak. Ya nggak membantah, maksudnya membela diri ya. Tapi kamu masih temenan sama mereka juga apa enggak? Kalau saya sih biasa saja. Mau ditemenin ya nggak apa-apa, mau ditemenin ya ayo, kalau nggak ditemenin ya nggak apa-apa. Itu masih dalam satu kelas juga orang-orang satu kelas itu. Memang orangnya yang si A yang kaya itu memang ke teman-teman lain kayak gitu juga. Main ke rumah si B juga dikatain, padahal rumahnya tuh bagus, dikatain kecil. Terus main ke rumah si C, ya rumahnya sederhana, dikatain masih bagus punyaku gitu. Malah ngompor-ngomporin teman-teman lain buat ingin jauh-jauhin kayak gitu. Iya. Kayak itu cuma satu orang, itu di satu orang yang sama apa beda? Di satu orang yang sama. Berarti permasalahan kamu tadi sama yang dulu tuh di orang satu yang sama ini apa beda? Oh beda. Kalau yang itu beda kak. Beda. Oke, nah terus kamu pernah nggak sih ngelakuin apa gitu, sesuatu hal yang apa ya, kayak biar menghentikan kamu tuh dikucilkan gitu loh, biar kamu tuh nggak dikucilkan lagi gitu. Kamu pernah nggak ngelakuin sesuatu hal gitu, apa gitu? Pernah. Kan katanya temen aku tuh nggak suka kalau lihat aku kayak bertingkah gitu kak. Nah jadi tuh aku tuh pernah ngelakuin, aku tuh diem aja di kelas, malah kata temen aku tuh kayak bukan Dita gitu, bukan aku sendiri gitu, malah jadi kayak orang lain. Aku udah ngelakuin itu,
ya sama aja dikucilkan. Jadi ya udahlah, aku mau jadi diri aku sendiri aja gitu. Nah, berarti diri kamu sendiri tuh kayak yang ngelawan gitu-gitu. Iya. Berarti respon kamu pas dikucilkan kayak gitu tetap ngelawan. Ya tetap melawan, soalnya ya saya salah tapi juga teman-teman juga salah, maksudnya nggak mau salah gitu, sama-sama egois lah Kak. Ya masih, soalnya masih apa ya, ibarat kayak remaja nggak sih, kelas Kelas berapa? 1 Satu SMA. SMA. Masih nggak remaja, beranjak dewasa nggak sih? Iya, beranjak dewasa. Tapi ya kayak Egois masih egois semua lah. egois banget, masih labil ya, udah Iya. salah gitu kan, bener-bener nggak ada yang bela kamu sama sekali. Bener-bener nggak ada. Nah itu teman kamu yang tadi yang diem itu, Oh, yang diem itu tuh ya nanyain aku, soalnya dia itu nggak tahu Kak, waktu aku bertengkar itu tuh nggak ikut, maksudnya nggak berangkat loh Kak. kamu nggak berangkat jadi nggak tahu permasalahannya Terus tuh apa aku gitu. ceritain semua toh. Terus responnya dia ke kamu Responnya gimana? Respect teman nggak? aku itu kaget pertama itu kaget. Terus kenapa kok bisa begitu gitu kan tanya. Terus aku bilang ya gara-garanya tuh aku tuh nggak bisa ngatur uang, padahal yang nggak bisa ngatur uang itu yang minta. Nah gitu tau. Terus malah temen aku bilang ya udah nggak apa-apa, maksudnya temen kamu bukan dia toh, temen kamu kan di kelas-kelas lain masih banyak ada. Iya, soalnya memang satu kelas itu Kak, temen aku tuh yang akrab semua itu di beda kelas. Temenmu yang kamu ngungsi di kelas sebelah Iya, itu. aku ngungsi di kelas sebelah itu. Terus misalkan nanti kalau kamu ini kan apa, kamu mau naik kelas berapa? 11. Misal kamu satu kelas lagi sama dia, respon kamu mau kayak gimana? Kalau Ini diacak kan maksudnya kelasnya, apa tetap sama kayak yang kelas? diacak. Misalkan kamu satu kelas lagi sama dia, respon kamu kayak gimana? Kalau respon aku sih biasa aja. Mungkin kalau masih ngungkit-ngungkit, kan ini buka lembaran baru ya, kelas 12. Kelas 11. Kelas 11. Karena teman-teman baru juga. Karena teman-teman baru juga toh. Ya mungkin aku nggak mau ngungkit-ngungkit masalah yang lalu lah. Kayak ya udahlah biarin, tapi kalau disuruh berteman lagi nggak mau aku. Maksudnya ya kayak akrab nggak mau lah, kayak nggak mau kenal aja gitu sama itu. Ya kan sekelas loh, maksudnya kan tetap pastinya tetap ada tegur sapa, atau mungkin kayak kerja kelompok, atau mungkin ada diskusi apa-apa gitu kan, pasti kan tetap setiap hari ketemu sama dia gitu loh Mak. Kamu bakal tetap narik dia dari circle-mu gitu, makanya nggak bakal berteman lagi sama dia gitu, nggak? Kalau bertemannya itu, kalau aku sendiri sih Kak, aku biasa aja, maksudnya kalau dia mau nyamperin aku ya aku ayo, kalau enggak ya udah biarin ya. Soalnya harapannya aku sih nggak mau berteman gitu aja. udah sebel sebel gitu. banget. Oke. Terus nih, menurut kamu tuh apakah kamu selama ini tuh apakah kamu ada cara buat membantu menghentikan, buat kamu nggak dikucilin lagi gitu loh? Pernah nggak kamu ngelakuin suatu cara atau apa gitu loh? Ya kalau cara buat gak dikucilin lagi, kalau aku sendiri toh Kak, aku menjauh dari teman-teman aku. Lah permasalahannya nggak diselesaiin, malah lebih ngejauh. Soalnya aku udah males Kak. Iya kan, belum dicoba loh. Iya enggak? Iya belum dicoba, malah sekarang udah liburan, udah nggak ketemu lagi sama teman-teman aku. Loh lah nanti pas awal kok nggak ketemu lah, nanti misalkan ini berangkat sekolah kan pasti ketemu lagi ya, kayak walaupun nggak sekelas tapi kan tetap tegur sapa kan, maksudnya kenapa nggak diselesaikan? Kalau kayak gitu tuh nanti efeknya kan jangka panjang, jangka kedepannya pasti kayak ada rasa dendam atau apa kayak gitu kan, ya nggak? Iya. Nggak mau minta maaf atau apa gitu, maksudnya kayak di grup, kamu masuk grup kan, maksudnya grup kelas gitu. Nah aku tuh waktu bertengkar itu toh, aku langsung keluar kelas, nggak keluar kelas, maksudnya keluar grup. Kenapa kok keluar grup? Ya nggak mau aja Kak, soalnya waktu udah selesai bertengkarnya itu masih dibahas di grup, jadi aku nggak mau ikut-ikut, maksudnya biar aku nggak tambah sakit hati gitu kan. Terus kamu langsung keluar dari grup gitu, makanya nggak ada ya, langsung ngomong apa-apa? Keluar dari grup, grup cewek, grup kelas, sama semua yang bersangkutan sama kelas itu pokoknya. Iya. Terus waktu aku keluar grup ya juga nggak ada yang bilang nanyain kenapa kok keluar grup, sama sekali kan nggak nanyain. Iya berarti kan udah teman satu kelas juga udah
bodo amat kan. Jadi ngapain juga aku ngemis-ngemis berteman gitu kan. Mungkin mereka juga mikirnya kayak ini udah mau kelas 11 beda teman lagi, mungkin udah bodo amatin aja gitu maksudnya. Ya kayak gitu tuh apa ya, kamu juga jangan egois, terus teman-temanmu karena udah mau apa ya dewasa gitu kan, turunin ego lah gitu, kayak minta maaf dulu nggak apa-apa. Misalkan nanti kamu minta maaf dulu, nanti kan kamu bisa ngejelasin gitu loh. Kalau nggak kamu bisa ngajak temanmu ini apa, temanmu yang tadi yang nggak berangkat itu loh, buat nambahin suara kamu itu, ya. Buat nambahin suara kamu kalau kejadiannya tuh kayak gini, cowoknya tuh kayak gini, walaupun nanti teman-teman cowokmu tuh pada nggak ngaku gitu loh, seenggaknya kamu udah ngejelasin semua gitu loh. Paham kan maksudnya? Paham. Nah kayak gitu, soalnya takutnya kalau kayak gitu masalah-masalah itu tambah merentek gitu loh, tambah berkepanjangan. Takutnya kan apalagi kayak zaman SMA tuh kayak masalah satu terus nanti di kemudian hari nanti dipermasalahin, terus saya tambah melebar dijelek-jelekin namanya, takutnya kan kayak gitu toh. Tuh. Nah kalau kayak gini terus mungkin aku sama kamu bisa membuat planning buat kedepannya, rencana buat atau tindakan untuk membantu kamu merasa lebih nyaman di kelas kayak gitu. Mungkin di kelas 11 ini agar kamu tuh lebih nyaman, lebih enak, enjoy gitu di kelas. Kamu maunya seperti apa? Kalau aku sih pengennya banyak temennya, nggak dikucilkan gitu Kak. Terus ya bisa agar nyaman di kelas toh. Terus sama ya intinya nggak pengen gerak pun kan rasanya kalau dikucilkan rasanya aneh, kayak apa ya, ganjel gitu Kak di hati Kak. Terus ya pengennya nyaman aja sih di kelas. Misalkan kamu kan misalkan nanti kamu satu kelas lagi sama itu kan, misal satu kelas lagi sama itu, terus nanti dia ngompor-ngomporin sama satu kelas kamu gitu, kayak gimana responnya maksudnya? Ya mungkin aku akan ngelawan lagi gitu. Iya ngelawan lagi, soalnya lah kenapa coba, masa mau gimana ya, berlarut-larut gitu. Iya mau ngejelekin aku tapi kok ngajak temennya lagi yang baru gitu kan. Iya dia tuh soalnya orangnya gitu. Kamu nggak ada rasa ingin lapor ke guru BK atau ke konselor gitu nggak pengen? Soalnya kamu walaupun kamu udah membantah ya, gitu kan, tapi tetap dikucilkan gitu kan. Kamu kayak rasanya butuh pertolongan gitu loh. Kan guru BK gitu kamu nggak pengen, teman-temanmu aja kayak cuma diem gitu loh maksudnya. Ya sebenarnya pengen, tapi tuh aku tuh malu soalnya tuh nggak pernah Kak. Kayak nggak pernah cerita sama guru tuh, aku jarang banget. Ya terus jadinya tuh kayak ngapain ya cerita kayak gini. Ya kan nggak apa-apa, maksudnya kan ya namanya juga guru BK, buat cerita, konseli, buat nyelesain masalah gitu kan. Nah kamu tuh kan butuh pertolongan ya, maksudnya takutnya nanti kalau kejadian di kelas 11, 12 kayak gitu lagi, nanti malah tambah kayak takutnya kalau nggak ada teman atau apa gitu. Biasanya kan kayak gitu kan kalau SMA SMP lah kayak gitu. Nanti kamu bisa diselesain di guru BK, kalau enggak kamu ngobrol sama teman-teman kamu gitu, buat itu memperbaiki pertemananmu kayak gitu loh, ditahan kan. Nah nanti mungkin kamu kalau enggak kamu bisa, kalau di konseli di SMA tuh kamu bisa ini loh cerita kamu sama guru BK buat nyelesain permasalahanmu. Nanti kan bisa juga kan guru-guru BK tuh bekerja sama mungkin sama guru kelas ya, karena kan ada kan guru kelas, wali kelas buat ngawasin teman-teman kamu itu biar nggak ngucilin kamu gitu. Nanti pasti guru BK tuh membantu kok, pasti kan. Ya soalnya aku juga gengsi Kak. Kenapa ya? SMA kok gengsi, kenapa? Ya gimana ya Kak, soalnya teman-teman itu kalau gini, soalnya yang lapor-lapor guru BK itu anak mama semua Kak. Jadi tuh masa aku kayak teman-teman lainnya jadi malu. Kamu mikirnya mau bisa nyelesain sendiri gitu, tapi malah nggak selesai tambah panjang.
kayak gitu kan takutnya jangka waktu ke depannya kayak gitu. Soalnya kan teman-temanmu mungkin banyak dekengan lah istilahnya apa ya di SMA circle kan kalau sekarang. Nah takutnya kayak gitu. Nah kamu pas awal masuk SMA ini kelas berapa 11 ini mungkin kamu bisa memperbanyak teman kamu lagi gitu loh, biar nantinya sama apa nggak egois gitu ya. jangan egois, jangan apa-apa kayak apa ya mikirnya tuh netting terus gitu loh, jangan kayak gitu. Gitu paham kan? Paham. Aku tuh ya cerita sama ayahku Kak. Kalau nggak cerita Malah katanya disuruh pindah sekolah aja. Soalnya aku tuh banyak masalah di sekolah itu. Loh tadinya ada masalah lain lagi juga. Memang pertama masuk aku difitnah sama kakak kelas. Emang kamu ngelakuin kesalahan juga apa? Enggak, aku difitnah itu. Oh emang enggak salahku. Terus aku cerita sama ayahku, aku difitnah sama kakak kelas, terus mau dilabrak gitu Kak sama kakak kelasnya. Ya aku memang dilabrak itu nggak takut, soalnya aku nggak salah. Iya. Nah, terus ya benar, kamu berarti penuh ini ya kayak apa ibarat kamu tuh berani ngelawan lah istilahnya gitu. Iya, tapi kalau nggak salah, kalau salah ya nggak berani ngelawan saya. Terus kata ayah, kalau nggak nyaman masih tetap kayak gitu pindah sekolah aja. Tapi kalau aku pindah sekolah ya cupu banget ya. Kamu nggak salah gitu lah iya, ibaratnya. Ada masalah sedikit langsung pindah, langsung dari baper masalah gitu. Soalnya di sekolah itu juga aku tuh rasanya ya seneng juga Kak bisa sekolah di SMA terbaik di sini. Favorit Ya gitu, favorit. Susah juga Kak masuk di sekolah itu Kak. Kamu dulu masuk jalur apa tuh? Jalur zonasi. Jalur sekolah kayak zonasi ya? Iya, dulu saingannya 1000 murid. 1000 murid tapi 1000. Alhamdulillah aku termasuk masuk. Oke, ya benar ya. Kalau kayak gitu tuh ya hadapin masalah apa yang menimpamu tuh kamu hadapin, jangan malah kamu hindar. Ya bener sih, kamu cerita ke orang tua juga ngasih saran, tapi kamu juga harus bisa menyaring apa ya saran-saran dari orang terdekatmu gitu, apa yang harus kamu lakuin dan apa yang nggak harus kamu lakuin gitu. Kayak tadi sarannya apa malah keluar dari sekolah itu, pindah sekolah itu gitu juga benar sih aslinya. Kayak takutnya kan bapakmu kan takutnya kalau kamu tuh tambah di nggak enakin sama orang-orang di sekolahan itu. Aku ada masalah itu udah 4 kali tahun ini. Parah kan. Tapi kan kamu dengan kegigihan kamu tuh bisa nyelesain masalahmu sendiri gitu loh. Gitu kan, kamu pokoknya berani ngelawan lah gitu. Itu harus lapor guru BK kayak gitu tuh. Kayak misal kamu nggak salah ya udah laporin aja gitu. Tidak apa kan, nanti takut juga lapor guru BK, takut tambah panjang Kak. Soalnya temen aku tuh ada masalah sama kakak kelas. Lapor guru BK. Terus waduh malah tambah panjang, enggak selesai malah tambah panjang. Langsung sama kakak kelasnya itu dicat, disuruh ketemuan di luar sekolah. Itu tambah ribet soalnya teman aku juga itu penakut malah nangis. Wah. Tapi guru BK-nya juga nggak ngebantu kok. Ya kalau di luar sekolah guru BK-nya nggak ikutan gitu. Soalnya kalau udah nggak jam sekolah ya udah nggak tanggung jawab sekolah lagi. Okay. Bener sih ya mungkin kalau misalkan kamunya udah bener-bener nggak bisa buat ngadapin sendiri gitu, mungkin kamu bisa cerita ke guru BK gitu ya paham kan? Paham. Itu nanti mungkin oke, karena ini waktunya udah hampir habis gitu, kita cukupkan dulu konseling pada kali ini ya. Oke, nanti bisa dilanjut di lain waktu, mungkin minggu depan. Kamu maunya minta hari apa? Mungkin hari Selasa kalau kakak kosong. Oh iya, boleh. Di jamnya malam juga. Mungkin sore karena free-nya sore ya. Iya. Oke, nanti mungkin di konseling selanjutnya mungkin kamu setelah kamu membicarakan itu dengan temanmu atau mungkin kamu bicara sama guru BK kamu, curhat apa-apa itu kan nanti dapat solusi atau dapat apa ya kayak perbaikan sama temanmu gitu, nanti bisa diobrolin lagi di sini kayak gitu. Paham kan? Paham. Nah, oke.
Oke kakak, cukupkan dulu. Terima kasih karena kamu udah mau cerita sama kakak ya. Jangan takut pokoknya kalau mau dibocorin ke pihak luar gitu. Enggak takut, lebih ke malu sih kak ini. Gak apa-apa, itu sifatnya rahasia dan cuma aku sama kamu aja yang tahu. Oke kayak gitu. Iya, Kan? paham. Oke kakak, cukupkan dulu ya. Terima kasih karena sudah mau bercerita. Iya, sama-sama ya kak. Iya, sama-sama. Makasih juga udah mau dengerin kak. Oke, sama-sama. Jangan kapok-kapok bercerita, oke? Iya. Oke, sabar-sabar aja. Kalau nggak sanggup, lambaikan tangan. Oke, kak, cukupkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 30 menit, Mas.